Sumanto. Nama ini mungkin asing bagi beberapa orang zaman sekarang. Namun, pada awal tahun 2000-an, Sumanto merupakan sosok kontroversial. Sumanto dikenal sebagai seorang kanibal setelah ia diketahui mencuri mayat yang baru meninggal dan menyantapnya. Berikut adalah kisah Sumanto. Sumanto lahir pada tanggal 3 Maret 1972. Ia merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Ia putus sekolah saat berada di bangku kelas 3 SMP. Sumanto sempat menikah 2 kali yang berakhir dengan perceraian dikarenakan kekerasan yang kerap dilakukan Sumanto pada istrinya. Pada tanggal 11 Januari 2003, di sebuah desa di Purbalingga bernama Desa Maja Tengah, jasad seorang nenek berusia 81 tahun bernama Mbok Rinah yang baru dikubur selama 16 jam hilang misterius. Kejadian itu menggegerkan desa kecil tersebut. Warga langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Dengan jejak tanah kuburan yang masih basah, polisi berhasil menemukan pelaku pembongkaran kuburan di rumah seorang pria parubaya berusia 31 tahun yang tidak lain adalah Sumanto. Sumanto menggali kuburan seorang diri dengan kedua tangannya. Setelah jasad dikeluarkan dari liang kubur, kain kafan yang membalutnya dilucuti dan ditinggalkan begitu saja. Jasad kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik dan diangkut dengan sepeda ontel menuju rumahnya yang berjarak sekitar 1,7 km. Setelah sampai di rumahnya, Sumanto menaruh jasad Mbok Rinah di pekarangan rumahnya. Lalu sambil duduk, ia menyayat daging mayat dengan pisau yang lalu dimasak dan dimakannya. Di rumah Sumanto, polisi menemukan banyak sisa tulang dan daging jasad milik Mbok Rinah yang berserakan. Setelah penyelidikan, polisi berhasil menemukan bahwa aksi tidak wajar yang dilakukan Sumanto di Purbalingga bukanlah aksi pertamanya. Sebelumnya, Sumanto telah melakukan hal yang sama pada 2 jasad berbeda yang juga berakhir menjadi santapannya. 2 korban tersebut diduga dilakukan di Lampung, di mana Sumanto pernah berguru ilmu gelap kepada seorang bernama Taslim pada tahun 1988. Menurut ajaran ilmu hitamnya, dengan memakan mayat, badan akan menjadi kebal, tahan terhadap luka goresan senjata, dan mendapatkan ketenangan batin. Bahkan menurut Sumanto, ajaran tersebut dapat menghidupkan orang mati. Caranya adalah dengan memakan daging 7 manusia. Sumanto mengaku bahwa ia hanya memakan sebagian jasad saja, lalu sisanya ia buang di sumur atau dikubur kembali. Selain itu, Sumanto juga mengeringkan organ vital jasad lalu dijadikan sebagai jimat kalung. Polisi mencurigai bisa jadi ada lebih dari 3 jasad yang menjadi korban Sumanto. Sumanto sendiri pada tanggal 20 Juni 2003 dituntut hukuman penjara 6 tahun atas kasus pencurian mayat dan kanibalisme. Namun, dengan adanya hasil pemeriksaan dari tim psikologi Polda Jateng yang menyatakan bahwa Sumanto mengalami gangguan jiwa, Sumanto hanya dikenakan hukuman pidana selama 5 tahun penjara. Sumanto dibebaskan pada tanggal 24 Oktober 2006 setelah beberapa kali mendapatkan remisi. Ia kemudian menetap di rumah rehabilitasi An-Nur Purbalingga karena ia ditolak untuk kembali ke rumahnya di Purbalingga. Selama tinggal di Panti An-Nur, Sumanto menunjukkan perkembangan yang cukup besar. Sumanto mulai mempelajari agama Islam mendalam dan terkadang menjadi penceramah di acara pengajian.